Baik, sebelumnya izinkan saya mengenalkan diri. Nama saya Deokan Kirana Trianca dengan NRP 5025251152 dari kelas C. Di sini saya izin menjelaskan hasil dari praktikum buat siswa data saya. Di sini saya menggunakan RDBMS yaitu PostgreSQL. Oke, lanjut ke nomor satu. Soal nomor satu. Di sini pada soal kita disuruh sebagai database engineer dan membuat database dengan perintah create sesuai dengan CDM yang ada di soal berikut. Langsung saja sintaksnya itu yang pertama ya, create table, nama tabel, lalu masukkan ini setiap atribut yang akan yang ada pada CDM. Nah, jika atribut itu primary key, maka tambahkan primary key setelah nama atribut tipe data lalu primary key. Jika atribut itu primary key. Nah, yang kedua itu sama create table dengan nama table itu staff. Masukkan atribut tipe datanya, lalu atur apakah dia primary key atau bukan. Nah, di sini tuh yang ketiga itu create table transaction. Nah, masukkan sama seperti sebelumnya, masukkan semua atribut, atur dia apakah dia primary key atau bukan. Nah, yang berbeda di sini yaitu adanya dua foreign key, yaitu customer ID dan staff ID. Sintaksnya itu foreign key atribut dengan nama atribut customer ID, reference ini merujuk pada customer atau tabel customer dengan atribut C underscore ID. Di sini diatur menjadi on update cascade dan on delete cascade. Selanjutnya foreign key dengan nama atribut itu staff underscore ID, reference atau merujuk pada tabel staff dengan atribut S underscore ID. Nah, setelahnya sama sintaksnya seperti ini. Oh, nah di sini berbeda yaitu pada tabel game text. Di sini terdapat dua primary key dan dua foreign key. Nah, untuk itu sintaksnya seperti ini. Sama seperti sebelumnya, create table, nama table, lalu masukkan atributnya. Nah, yang berbeda itu di sini primary key-nya langsung diatur menjadi dua, yaitu dalam kurung atribut yang pertama dan atribut yang kedua. Begitu juga foreign key-nya sama seperti sebelumnya. Foreign key dengan nama atribut text ID, reference atau merujuk pada tabel teks dengan atribut text underscore ID. Diatur menjadi on update cascade dan on delete cascade. Ini juga sama seperti sebelumnya. Transaction detail, dia memiliki dua primary key dan juga dua foreign key. Untuk hasilnya seperti ini. Tabel customer, tabel staff, tabel transaction, text, game text, transaction detail, dan phone number. Nah, tadi yang primary key itu ini. Nah, di sini pada tabel terdapat dua primary key yaitu text ID dan game ID. Itu juga yang ini sama. Nah, nomor 2 kita itu disuruh membuat tabel baru dengan atribut ini sebagai tabel yang menampung data developer dan menambahkan kolom developer underscore ID pada tabel game yang menjadi foreign key dari tabel developer. Sintaksnya seperti ini. Yang pertama itu suruhannya itu membuat tabel baru dengan nama developer dan masukkan atributnya dan diatur menjadi not null. Sesudah ini ke tabel, nama tabel, masukkan atribut, tipe data, atur jika dia primary key dan not null, dia tidak boleh null.
Selanjutnya untuk menambahkan eh, apa namanya atribut pada tabel game, yaitu berupa foreign key dari tabel developer dengan sintaks alter game, alter table, nama table game, add column, nama atributnya, dan tipe datanya. Nah, seperti ini hasilnya. Ini tabel developernya seperti ini, lalu tabel gamenya seperti ini. Ada D underscore ID sebagai developer ID. Nah, selanjutnya, oh, yang sini yang saya revisi itu yang nomor 2, yaitu pada penambahan foreign key. Sebelumnya pada praktikum saya nomor 2 itu yang pertama sudah benar, create table DID agar dia tidak null. Selanjutnya itu saya mengatur langsung, yaitu si developer ID pada tabel game dia tuh menjadi langsung jadi, nah ini langsung jadi foreign key. Sedangkan ini adalah permintaan dari soal nomor 6. Jadi nomor 2 itu yang saya revisi, yaitu menjadi seperti ini saja. Selanjutnya nomor 3, yaitu kita diminta untuk menghapus tabel dari phone number dan menambahkannya jadi atribut, yaitu s underscore phone number dengan tipe data seperti ini di tabel staff, dan diatur tidak boleh null. Oke, langsung saja. Nomor 3, sintaksnya seperti ini, drop table phone number. Sintaks ini untuk menghapus dari tabel yang kita mau. Drop table dengan nama table, diakhiri dengan titik koma. Selanjutnya, untuk menambahkan kolom baru, yaitu menggunakan sintaks alter table. Alter table, nama staff, nama tabel yaitu staff, add kolom dengan nama atribut sp number pacar 16 dan diatur not null. Oke, selanjutnya nomor 4. Nomor 4 itu kita diminta keperluan ada misalnya ingin mengetahui setiap customer pertama kali mendaftar, tambahkan kolom c underscore join date per tabel customer untuk mencatat tanggal customer terdaftar pertama kali. Nah, sini sintaksnya yaitu alter table customer, nama table yaitu customer, add kolom c join dan diatur di perdatanya itu date atau tanggal. Hasilnya seperti ini. Nah, ini c underscore join date dengan di perdata date. Selanjutnya nomor 5 itu kita sudah masuki ke DML. Kita karena sudah selesai merancang database-nya, kita disuruh untuk masukkan data dari masing-masing tabel, data dari setiap atributnya. Nah, sini ada banyak tabel dengan atribut yang berbeda. Sintaksnya sama semua, yaitu menggunakan insert into nama tabel, atribut yang ada pada tabel yang akan dimasukkan, values, dan data-datanya. Nah, di sini yang pertama itu kita masukkan ke, misalnya masukkan ke tabel customer. Jadi kita masukkan atribut setiap kolom yang ada di tabel customer. Ada CID, CNAME, CEmail, CGender, CP number, C address, dan C join date. Nah, values itu data yang akan dimasukkan untuk atribut ini. Nah, untuk setiap data itu harus berurut sesuai dengan atribut yang kita tulis di sini. Misalnya ini untuk CID, dia ID-nya ini CNAME, CEmail, CGender, C phone number, C address, dan C join date.
Nah, selanjutnya juga sama begitu sesuai dengan tabel data-data yang diberikan pada soal. Nah, ini juga tabel berikutnya insert into nama tabel yaitu tabel staff, masukkan nama kolomnya yang akan dimasukkan nilainya, values, lalu nilai yang akan dimasukkan atau data yang akan dimasukkan. Nah, ini juga sama, transaction, text, game, game text, transaction detail, dan terakhir developer. Itu ini hasilnya. Pada saat nomor satu itu tabel customer ini C001, C002, C03, C004, dan C005 itu sesuai dengan yang ada pada soal. Nah, ini C001, 002, 003, 004, 005. Nah, lanjut. Nah, ini semua hasilnya. Customer, staff, transaction, text, game text, transaction detail, dan terakhir developer. Nah, nomor 6 ini kita disuruh itu nomor 6 setelah menambahkan tabel developer dan kolom developer pada tabel game, user algoritma menyadari bahwa belum ada hubungan antara tabel yang mengatur relasi game dan developer. Kita disuruh nambahin constraint foreign key pada tabel tersebut menggunakan alter table. Di sini sebelumnya saya izin yaitu hanya menyelesaikan sampai nomor 5 pada praktikum uh, basis data, sistem basis data sebelumnya. Nah, sampai nomor 5. Nah, di sini mulai 6 ke bawah ini adalah revisi dari praktikum yang saya buat. Nah, sesuai yang diminta yaitu kita nambahin constraint foreign key pada uh, developer ID yang ada di tabel game. Nah, seperti ini kita akan mengubah di gamenya kan. Jadi menggunakan sintaks alter table, nama tabel yaitu game, kita menggunakan add constraint yaitu FK ini foreign key dari developer. Dengan sintaks yaitu foreign key atribut yang jadi foreign key pada tabel game reference merujuk pada tabel developer dengan nama atribut d_id. Diatur menjadi on update cascade dan on delete cascade. Nah, seperti ini tuh d_id-nya ini ke tabel game. Selanjutnya nomor 7 yaitu salah satu staff kasir mengajukan izin pada perusahaan untuk melakukan healing. Nah, sebagai pengertian selalu merekrut staff baru dengan nama Fiona dengan atribut ini. Nah, di sini langsung saja sintaksnya yaitu menggunakan sintaks seperti sebelumnya insert into staff. Yaitu seperti ini staff insert into nama tabel yaitu staff atributnya dan data setiap atribut seperti ini. Fiona sebagai S006 kasir dan ini hasilnya ya ini nomor 6 Fiona dengan data-data seperti ini. Selanjutnya nomor 8. Nah, nomor 8 setelah berjalan beberapa minggu kondisi bisnis belum membaik. Sir Amori memutuskan untuk memberikan diskon pada game yang memiliki rating 3+ sebesar 30%. Update harga game sesuai dengan apa yang diminta Mr. Amori. Nah, kita disuruh mau update harga dari gamenya dengan diskon 30%. Di sini menggunakan sintaksnya itu update game itu set G price tabel kolom G price menjadi G price dikali 0,7 karena dia di diskon 30%. Nah, where G rating sama dengan 3+ atau
Di sini itu dengan syarat G ratingnya itu adalah 3 plus. Jadi dia akan eh, sintaks ini akan mendiskon hanya pada game yang memiliki rating 3 plus. Nah, seperti ini jika ini dijalankan maka hasilnya seperti ini. Nah, nomor 56 ini kan ada dua G3 plus. Nah, ini menjadi diskon. Seperti ini, seperti ini. Oke. Lanjut nomor 9. Nomor 9 itu kita disuruh tidak lama kemudian 1 November 2024 ada customer bernama Ethan yang tercandu dengan game Hogwarts Legacy. Membeli semua stok yang tersisa dengan cash ketika melihat harga diskon. Anda pun terpilih yang bisa melayani customer tersebut. Tambahkan transaksi ini ke dalam database dan update stoknya. Nah, kita suruh update stok kalau si Ethan ini membeli semua game Hogwarts Legacy. Nah, di sini kita masukkan transaksi yaitu memasukkan data ke tabel transaksi dengan sintaks insert into nama tabel yaitu transaction, atribut dari tabel dengan data values T006 dan ini sesuai dengan yang diminta. Begitu juga di uh, uh, tabel transaction detail yaitu kita disuruh insert into transaction detail nama tabelnya, atribut, values dengan seperti ini. Nah, di sini yang berbeda itu ada pada ini atribut kedua dan ketiga dan keempat. Di mana di sini kan di quantity-nya dia detailnya itu dia membeli 9 game. Di sini langsung saja eh harga gamenya itu kita kalikan dengan 9 sebagai total dari transaksi yang dilakukan. Selanjutnya kita melakukan update pada stok di database dengan sintaks seperti ini. Update game set g underscore stock sama dengan 0 karena sudah habis terjual. Where atau syaratnya g underscore id sama dengan g0003 atau ini adalah id dari game Hogwarts Legacy. Nah, hasilnya seperti ini. Yang pertama itu kan menambahkan data transaksi yang baru yaitu dengan ini transaksi ke-6 T06 cash customer kelima dan S001. Begitu juga di transaction detail akan seperti ini, dia membeli kuantitinya segini dan totalnya yaitu hasil kali dari harga gamenya dengan kuantiti yang dia beli. Selanjutnya di tabel game. Nah, ini karena sudah diborong game Hogwarts Legacy menjadi memiliki stok yaitu 0 atau sudah habis terjual. Nah, nomor 10 kita disuruh yaitu setelah sekian lama staff yang tadinya dia cuti, kasir yang cuti, dia mindahin staff Fiona atau staff yang direkrut ke posisi database engineer untuk membantu Charlie memperbarui database yang dengan perubahan tersebut. Nah, sintaksnya yaitu nomor 10 update dengan sintaks yaitu update staff nama tabel update nama tabel set atribut yang akan diubah s underscore position sama dengan tanda petik database engineer where atau di mana syaratnya s underscore id adalah id dari si Fiona. Jika dijalankan akan muncul hasil seperti ini S06 itu Fiona berubah menjadi ini database engineer yang sebelumnya adalah kasir. Oke, lanjut nomor 11 yaitu game Concord.
memiliki kritik yang sangat keras. Akhirnya tidak laris sama sekali. Selalu sedih karena biasanya menurun hanya dengan menghapus game bernama Concord dari database. Nah, di sini kita suruh menghapus game Concord dari database. Sintaksnya seperti ini. Delete from nama tabel where dengan syarat ID sama dengan ID dari game yang akan dihapus. Nah, langsung saja di sini ini jika dijalankan maka dia akan menghilang dari tabel. Tidak ada game yang bernama Concord lagi. Nah, yang terakhir, perintah itu mengatur baru menyatakan bahwa penjualan game akan dilarang karena mengganggu kesenangan publik. Nah, tidak mau karyawan terkena konsekuensi, maka keputusan yang tidak bisa adalah menutup bisnis ini di keselamatan mereka semua. Karena kalian para praktikan, tolong hapus database GameStop ini. Nah, terakhir itu kita disuruh menghapus database dari GameStop ini. Sintaksnya seperti ini, drop database, nama databasenya, lalu jalankan. Maka akan muncul hasil seperti ini, drop database, query return successful. Nah, jika seperti ini, maka database-nya sudah hasilnya sudah di drop atau dihapus. Jadi sekian demonstrasi dari tugas praktikum 2 sistem basis data yang saya buat. Sekian, terima kasih.